biasa kita buka dulu dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Siapa ya? Siapa? Kayaknya ada Nias nih. Doa sebelum kita mulai pada doa ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ini ada yang nggak masuk nggak? Hari ini Ibu mau nanya dulu, kabar kalian hari ini gimana? Baik, sehat? Sehat nggak? Oke, harus semangat sampai akhir ya. Ibu kabarnya gimana, Bu? Kenapa? Ibu kabarnya gimana? Baik-baik. Sehat. Jadi Bu mau minta kalian kumpulin HP dulu ke depan. Ayo kumpulin dulu HP-nya ke depan. Supaya kalian bisa fokus sama materi kita hari ini. Ya, apa-apa. Hari ini Ibu bakal bawain materi yang relate banget sama kalian. Bawain materi tentang pertemanan yang sehat. Kita tentang berteman asik tanpa drama. Nih, kira-kira pertemanan yang sehat tuh ciri-cirinya bagaimana? Pertemanan yang tidak sehat ciri-cirinya bagaimana? Terus bagaimana kita cara mengelola konflik dengan baik dalam pertemanan? Juga gimana caranya menjaga batasan yang sehat? Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah punya drama dalam pertemanan? Coba angkat tangan, Ibu mau lihat. Itu tuh penyebabnya apa sih? Bisa kayak awalnya pertemanan kalian asik nih, tiba-tiba tuh penuh drama tuh gara-gara apa biasanya? Beda pendapat, ada lagi? Salah paham, apa lagi? Ngeselin. Kenapa tidak ngeselin? Apa bercandanya doang? Benar. Oke, kalian udah tahu ya, karena mungkin ini adalah materi gimana caranya bisa mengelola konflik dalam pertemanan. Dan ketika kalian dalam pertemanan sekarang nih, kalian bisa tahu kira-kira pertemanan gue ini lagi ada di dalam pertemanan yang sehat atau malah yang tidak sehat. Oke, nah udah gak sabar buat materi? Oke, langsung aja ya, langsung ke materi. Nah, pertemanan yang sehat itu adalah hubungan yang didasari oleh rasa saling menghormati, rasa percaya, dan saling mendukung. Nah, kalau kalian berada di dalam lingkungan pertemanan yang kalau sama mereka tuh kalian rasanya itu tandanya kalian lagi ada di lingkungan pertemanan yang sehat. Terus gimana Bu ciri-cirinya? Jadi sebenarnya nih ya, simpelnya bisa jadi bisa lebih percaya diri. Misal kalian tadinya takut ngomong di depan umum atau kalian gak semangat belajar, tapi kalau temenan sama mereka kalian tuh jadi semangat belajar. Jadi ada perasaan bahwa kalian tuh bisa bertumbuh bersama tanpa ada perasaan bahwa kalian akan ditahan untuk berkembang atau merasa nge-stuck. Tuh, nah udah paham belum nih apa arti pertemanan yang sehat? Coba Ibu mau minta Rema bacain. Ciri-ciri pertemanan yang sehat, saling menghormati pendapat dan privasi, komunikasi yang jujur dan terbuka, saling mendukung dalam kesulitan, menerima perbedaan dan kekurangan, menyelesaikan konflik dengan cara yang baik, tidak saling menuntut atau memaksa, memberikan ruang untuk Jadi yang disampaikan sama Rahma ini adalah sebagian besar ciri-ciri dalam pertemanan yang sehat. Nah ini mungkin ada banyak banget ya ciri-ciri lainnya, tapi Ibu akan mengambil 7 ciri-ciri ini aja. Yang pertama, saling menghormati pendapat dan privasi. Setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Kita tuh sebagai manusia kan pasti berbeda-beda ya pendapatnya. Kita punya privasinya masing-masing. Dan kalau orang lain nggak membagikan suatu hal ke kalian, berarti itu hal yang nggak perlu kalian ketahui dan kalian nggak perlu repot-repot untuk cari tahu tentang hal itu. Jangan sampai karena kalian pengen tahu privasi orang lain, kalian malah bikin orang lain jadi ngerasa nggak nyaman. Jadi kalau kalian
dari pertemanan yang sehat, kalian pasti bakal ngerasain bahwa kalian akan dihormati dalam penyampaian pendapat dan juga privacy. Nah, yang kedua, gue mau lihat bisa jadi diri kalian sendiri. Coba, ya nggak angkat tangan, nggak merasa percaya diri atau gimana? Oke, banyak ya. Nah, itu berarti kalian berada di lingkungan pertemanan yang sehat. Nah, tadi pas Nena bacain, ibu dengar udah ada yang bilang benar nih, benar, betul, betul. Nih, kayaknya udah pada paham ya pertemanan yang tidak sehat seperti apa. Karena biasanya pertemanan yang tidak sehat atau toksik ini tuh biasanya kelihatan. Nah, yang pertama nih, sering mengkritik atau merendahkan. Kadang kalau kita udah merasa dekat, kita tuh kayak merasa gak punya batasan. Terus misal kalian merasa gak nyaman di dalam pertemanan itu, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan untuk menyelesaikan hal tersebut tanpa menimbulkan konflik? Harus menenangkan diri kalian sebelum membahas masalah. Pasti kalau kalian lagi dalam suatu konflik, kalian pasti emosi. Kalau kalian emang butuh waktu untuk sendiri, silakan ambil waktu kalian untuk menyendiri, tenangin diri kalian, supaya kalian juga gak terbawa emosi. Jangan malah kalian maksain untuk ngadepin suatu masalah itu. Yang ada bukannya masalahnya selesai, malah semakin parah, semakin melebar, semakin parah tuh masalahnya. Jangan misal ngambil barang teman kalian atau minjem barang teman kalian tanpa izin, langsung ambil aja dari tasnya, kan itu pasti bikin teman kalian merasa kesel kan. Nah, itu juga bentuk batasan. Nah, sebenarnya batasan ini tuh kenapa sih penting? Batasan itu tuh penting karena batasan ini lebih ke kayak pagar rumah. Batasan itu dibuat bukan untuk menghindari atau menjauhi teman kalian, tapi untuk kalian ngerasa lebih aman. Nah, kenapa batasan ini penting? Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, belajar mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman. Oke, kalau gitu hari ini kita akan diskusi kelompok. Jadi gua akan bagi kalian ke dalam 6 kelompok. Gimana baginya? Kalian berhitung dari 1 sampai 6. Lanjut lagi 1 dan seterusnya. Jadi yang dapat nomor 1 berkumpul sama kelompok 1. Begitupun seterusnya. Oke, Pak? Nah, terus nanti ibu akan bagiin kalian amplop. Amplop ini isinya ada masalah kasus. Siapa yang bilang Bagi masalah. bagi 6, 7, pokoknya kayak gini pakai. Setelah saya berdiskusi terhadap kelompok saya, sekarang yang pertama, respon apa yang mungkin kamu tunjukkan ketika berhadapan dengan situasi tersebut? Respon dari kelompok saya yang pertama respon positif, yaitu komunikasi untuk mengetahui alasan mengapa ia menyebarkan, kenapa ia menjelekkan orang korban tersebut, kenapa dia mengkhianati teman-temannya. Kamu bermain game online, kamu harus belajar bermain. Dia mengatakan kamu bukan teman yang baik. Nah, respon apa? Bagaimana kamu menangani situasi ini? Yang pertama, respon apa yang mungkin kamu tunjukkan ketika berhadapan dengan situasi ini? Respon positifnya kita berkomunikasi dengan baik dengan teman kita yang mengajak main game. Seperti, maaf guys, aku gak bisa ikut main dulu karena aku harus belajar untuk ulangan besok agar aku mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk respon negatifnya
itu kita marah-marah ke dia karena dia menganggap kita teman yang nggak baik kan. Kita marah, bisik lo, gue lagi belajar. Nah, tapi itu mungkin akan memberikan dampak negatif bagi pertemanan kita ke depannya. Menurutmu respon mana yang paling tepat dan bijaksana dalam menghadapi situasi ini? Yang pasti respon positif yang paling bijaksana ya. Karena dengan memberikan penjelasan yang baik dan jelas pada teman kita tuh dapat mengerti apa kondisi yang kita sedang rasakan gitu. Apa dampak dari konflik ini terhadap hubungan pertemanan jika tidak diselesaikan dengan baik? Pastinya dampaknya kita bisa dijauhkan oleh teman kita dan tidak diajak main game lagi untuk kedepannya. Tapi itu semua demi nilai kita kan, itu semua demi akademi kita. Nilai atau pelajaran hidup apa yang dapat kamu petik dari contoh konflik pertemanan ini? Pelajaran hidupnya yang bisa kita ambil adalah kita bisa mengatakan tidak kepada teman kita ketika teman kita mengajak sesuatu hal yang mungkin berdampak negatif bagi kehidupan kita atau urusan kita yang lebih penting. Seperti itu. Terima kasih semuanya.